warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdurrahman Wahid, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111888. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama Bapak banggakan seluruh murid kelas 8B yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir melaksanakan kegiatan KBM seperti biasanya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah selama 2 jam mendatang kita akan belajar tentang materi-materi PAI khususnya yang belum kita pelajari. Yang mudah-mudahan kehadiran kita semuanya hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kebaikan sehingga kalian kelak bisa menjadi orang-orang yang sukses bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini mohon berkenan seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. I witness that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is messenger of Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam dina. I testify that Islam is my religion. I testify that Islam is my religion. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. I testify that Muhammad is a prophet and a messenger of Allah. I testify that Muhammad is prophet and messenger of Allah. Wabil Quran imana wa hukama. Wabil Quran imama wa hakama. I testify that the Holy Quran is my way of life. I testify that the Holy Quran is my way of life. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk Naura, terima kasih sekali lagi sudah bisa membantu menjadi pada kesempatan. Selanjutnya untuk doa dari laki-laki, silakan yang berkenan. Ya, silakan Pak. Billahi rabba bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik, terima kasih Pak ya. Anak-anak sekalian, ya Bapak akan mengakses kehadiran kalian pada Adelina Rizky, Aktar Mulia, Akila Sani, Ale mana Ale? Ataya, Kalista,
Hadir. Alisa, Hadir. Baik. Dan suara anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Setelah kemarin melaksanakan kegiatan STS, kita akan melanjutkan materi baru tentang bab zakat. Ya, sebagaimana yang ada di layar di sini sudah ada. Mohon agar nanti bisa mempelajari. Ya, sekarang boleh dikeluarkan dulu buku paketnya. Yang ada ya. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, insya Allah hari ini kita mempelajari materi bab zakat ada di bab 3 ya. Bisa dibuka di buku paketnya masing-masing. Oke, sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kalian ya, sebagai refleksi kita. Nah, berbicara tentang zakat, ya kita tahu zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam. Ya, zakat ini bagian rukun Islam yang keberapa? Nomor berapa? Berapa? Kita rukun Islam yang pertama syahadat. Kedua, puasa dua apa jam dulu? Puasa 5. Berarti zakat ini nomor berapa? Nah, jadi adanya zakat ini harus melaksanakan puasa Ramadan dulu. Gak mungkin seseorang mengeluarkan zakat kalau tanpa ada puasanya, kecuali nanti zakat mal. Sekarang yang ingin Bapak tanyakan tentang zakat mal. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian selama ini ya di rumah kalian ketika menjelang zakat ataupun di media massa ya ataupun di mana sumber yang lain melihat fungsi atau manfaat zakat itu sendiri ketika didistribusikan? Pernah nggak mendengar atau membaca melihat ya ketika zakat itu ada manfaatnya? Pernah? Pernah ya? Oke. Jadi yang namanya zakat itu kan di dalam Islam itu bagian kewajiban, itu kan bagian dari kewajiban. Tentu tujuan diwajibkan itu pasti ada hikmahnya. Ya salah satunya manfaat zakat itu sendiri. Ya sosial itu akan mengurangi angka kemiskinan. Ya angka kemiskinan Bapak yakin ketika orang Islam kompak memberikan zakat, bukan zakat fitrah saja selama di bulan suci Ramadan, tapi zakat mal, zakat keseharian, ya diberikan kepada siapapun yang berhak, pasti dalam tanda kutip akan mengurangi kemiskinan yang ada di negeri kita. Itu salah satunya. Ya, jadi ketika kita mendengar melihat manfaat zakat, Bapak yakin kalian pernah melihat ataupun mendengar melihat orang memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, nanti kita akan pelajari selama pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan tayangan tentang manfaat zakat. Ya, tayangan di sini gambaran sederhana ya tentang apa itu zakat sih, apa manfaatnya. Mohon disimak dengan baik-baik.
sekilas ya tentang walaupun ya kita lihat hanya sekilas, tapi mungkin sudah ada gambaran manfaat zakat itu untuk siapa saja. Ya, siapa saja tadi ada beberapa golongan ya yang dari kemanfaatan zakat itu ternyata banyak sekali golongan-golongan yang berhak menerimanya. Ya, artinya mereka itu akan mendapatkan manfaat dari zakat yang kita berikan. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah Bapak memberikan gambaran-gambaran tentang manfaat zakat, selanjutnya apa sih kira-kira yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Di antaranya kita lihat tujuan pembelajaran. Pelajaran yang pertama yang kalian mampu satu, menjelaskan tentang pengertian zakat. Ya, nanti setelah belajar kita hari ini, jadi suatu saat kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan zakat. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa membedakan macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada berapa? Tadi di awal Bapak sudah katakan, ya ada 2 macam. Yang ketiga, menjelaskan tentang ketentuan zakat dan cara menghitungnya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Ya. Selanjutnya menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang tadi di video singkat sudah ada. Dan yang kelima, menunjukkan hikmah zakat dan peranan zakat dalam perekonomian. Ya. Inilah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita bisa menuntaskan materi pada pembelajaran hari ini dengan baik, mengenai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan diskusi tentang zakat. Anak-anakku, tugas kalian adalah sekarang berdiskusi, ya, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana jika di suatu tempat terdapat orang yang kaya raya, tapi enggan mengeluarkan zakat? Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Ya, salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Ya, sebagaimana yang ada, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Selanjutnya, artinya apa? Macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2, ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah dalam bahasa Arab atau zakat nafs. Nafs itu jiwa. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim selesai apa? Selesai mengerjakan puasa Ramadan. Ya, jadi gak mungkin puasa di pertengahan langsung mengeluarkan zakat, gak bisa. Karena harus selesai dulu. Ya, jadi harus selesai dulu apa?
puasanya sampai hari terakhir. Ya. Yang kedua, zakat mal. Apa itu zakat mal? Atau zakat mal itu malul harta. Ya. Zakat mal adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang apa? Atau lembaga perusahaan sesuai dengan apa? Ketentuan. Ya. Diberikan sebagai bagian dari kepada mustahiknya, diberikan kepada Pak Mustahik. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Nah, ini syarat kan tadi sesuai dengan syarat ya. Yang namanya mengeluarkan zakat itu ada syaratnya. Tadi di pengertian ada syarat. Apa syarat wajib zakat? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga mencapai nisab, yang keempat mencapai haul. Apa itu Islam? Ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu harus orang yang Islam. Ya, berarti orang non muslim bisa nggak mengeluarkan zakat? Tidak. Ya, kalian punya teman non muslim misalkan, diajak berzakat nggak bisa, karena harus masuk muslim dulu, harus masuk Islam dulu. Ya, maka saat wajib punya orang Islam, tidak orang non muslim tidak zakat. Tapi Pak, ketika misalkan hari pas saat berzakat orang ada teman saya misalkan orang non muslim masih zakat, itu bukan zakat, namanya pemberian biasa. Ya. Yang kedua merdeka. Ada yang tahu merdeka itu apa? Bebas. Apa? Bebas apa? Dari penjajahan. Ya betul ya. Jadi bebas, orangnya merdeka, tidak dalam tanggungan Tuhan. Kalau dulu kan ada istilah perbudakan ya. Kalau sekarang mungkin ada atau enggak ya? Perbudakan, kayaknya udah ada ya, udah ada HAM sekarang itu. Barangkali masih ada walau alam. Tapi yang namanya merdeka ini terbebas, tidak ada yang diperjualbelikan, tidak ada kan? Walaupun memang ada yang ilegal, misalkan jual beli orang ilegal. Ya kalau sekarang udah nggak ada di zaman ini, maka merdeka ini terbebas, tidak ada dalam tanggungan Tuhan. Ya, yang ketiga mencapai nisab. Apa itu nisab? Ukuran dan kewajiban mengeluarkan zakat. Tentunya yang sudah diatur oleh agama. Nisab itu apa? Batas ukuran per bulan katakanlah. Ya, mengeluarkan zakat berapa? Ada batasnya, takarannya. Ya. Dan keempat adalah syarat wajib akan mencapai haul. Nah ini kalau sudah 1 tahun, misalkan kepemilikan harta, ya emas misalkan orang tua kalian punya kepemilikan emas di rumahnya, misalkan katakanlah 100 kg, amin ya, ada 100 kg misalkan. Nah itu udah 1 tahun disimpan aja di rumahnya. Nah itu punya kewajiban mengeluarkan zakat, karena ada di sana yang hak untuk dikeluarkan. Hak Allah bahwasanya di sana itu ada harta harus dibersihkan ya. Kalau hal itu mencapai ukurannya ya, ukuran 1 tahun tentunya. Nah untuk batasannya, batasan nisab misalkan batasan nisab untuk zakat fitrah. Misalkan zakat fitrah berapa nisabnya? Zakat fitrah berapa? Nah, ingat, nisab dan kadar zakat. Nisab emas tuh 85 gram per tahun. Itu per tahun. Jadi kalau punya emas dalam 1 tahun ditabung ya lebih dari 85 maka wajib. Tapi Pak kalau kurang dari 85 boleh zakat? Dizakatkan enggak dalam 1 tahun itu? Kan ini 85 batasnya nisabnya. Nisab emasnya 85 gram. Kalau misalkan punya emas selama 1 tahun hanya 50 gram kira-kira nih, wajib gak mengeluarkan zakat? Hah? Itu kan batasnya 85 per tahun. Kalau hanya 50 gram? wajib. Yakin? Berapa? Gimana? Siapa menanggapi? Batasnya 85. Tidak wajib mengeluarkan zakat karena batasnya 85 gram. Kalau hanya 50 berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua zakat nisab perak ya, nisab ukuran perak 595 gram per tahun perak. Ya, lebih banyak. Yang ketiga kadar zakat mal 2,5% dari kepemilikan. Misalkan nah ini yang paling penting, mustahik zakat. Ya. Siapa saja, apa yang dimaksud dengan mustahik? Mustahik itu artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak semua orang berhak menerima zakat. Nah, ini salah satunya yang pertama fakir. Ada yang tahu apa itu fakir? Orang yang hidupnya Orang yang sangat sengsara, tidak punya penghasilan.
Tidak punya penghasilan sama sekali. Oke, betul ya. Ya, jadi orang fakir itu tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, jangankan penghasilan buat makan dia gak bisa. Fakir, ya, gak mampu. Fakir itu benar-benar mampu. Jadi butuh pertolongan. Fakir itu bahasa Arab. Fakir itu butuh. Jadi butuh bantuan. Berarti kalau yang namanya butuh bantuan kan gak mampu sama sekali kan? Itu namanya fakir betul. Yang kedua mustahil miskin. Ya, orang miskin apa itu miskin? Orang yang punya harta tapi tidak mencukupi, ya. Orang yang punya harta tapi tidak. Terus kalau rikop apa rikop? Orang yang diperbudak atau banyak hutang. Tapi pertanyaannya, konglomerat banyak hutang, ya konglomerat nih. Kira-kira nih orang kaya raya konglomerat banyak hutang itu berhak gak kira-kira menerima zakat? Jadi alasannya karena sebelumnya punya harta zakat baru bisa membayar hutang. Terus fisabilillah apa fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kira-kira orang yang berjuang di jalan Allah contohnya apa? Dalam berperang misalnya ya, orang yang berperang. Nah, kalau berbicara tentang fisabilillah, kalian ini termasuk orang fisabilillah dan berjuang dalam medan ilmu. Ya, berarti berhak gak menerima zakat kira-kira? Kan termasuk katanya, berat nggak? Jadi katanya fisabilillah termasuk orang yang berjuang di dalam medan ilmu. Berjuang sama-sama. Jadi yang namanya berjuang itu bukan mengangkat senjata untuk ilmu Allah ya, ilmu agama. Terakhir apa? Ibu sabil. Orang yang dan perjalanan untuk tujuan yang baik. Ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, perjalanan baik itu apa? Untuk berdakwah, ya, berdakwah ke pelosok-pelosok, mereka juga berhak menerima zakat. Ya. Selanjutnya hikmah zakat. Apa hikmahnya? Nah, ini hikmah. Satu, membersihkan harta dan jiwa. Jadi tujuan berzakat itu apa? Membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Ya, jadi peranannya mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial apa tadi? Ya kemiskinan setidaknya menurunlah dari ada pemberian zakat ini, mendistribusikan kekayaan secara merata. Jadi kekayaannya bukan hanya untuk individu, tapi kekayaan yang kita miliki ada hak untuk orang lain, bagikan. Ya suatu saat kalau kalian nanti menjadi orang yang kaya raya se-Indonesia, konglomerat, amin ya. Nanti kalian harus punya kesadaran, empati, simpati dari Allah, ya hak Allah dan untuk diberikan. Ya, kan kalian menjadi orang yang kaya, katakan nanti sukses itu kan bukan karena kalian sendiri, tapi dari Allah. Maka Allah memberikan apa? Kewajiban keluarkan zakat itu kepada orang fakir. Ya, semampu kalian, anak-anakku sekalian. Sekarang tugas kalian untuk kelompok lagi, tugasnya adalah membuat mind map digital tentang dalil zakat, 8 golongan penerima zakat, dan hikmah zakat bagi masyarakat. Ya. Untuk mind map-nya ya, nanti kalian kirimkan ke LMS Moodle ya. Nanti kalian bisa upload tugas mind map. Oke, anak-anak sekalian. Oke, sebelum dilanjutkan kita STG dulu sebentar. Tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Baik,
Udah ya, sudah fokus lagi ya. Oke. Mau lagi? Lagi Pak. Sekali lagi deh. Satu kali lagi. 3 kali tepuk 5. Ya, selanjutnya menghitung zakat. Yang pertama misalkan zakat fitrah. Ya. Ya kan? Jumlah jiwa misalkan 4 ya. Kebutuhan beras berarti tadi 4 orang yang kali 2,5 10 kilo kalau dalam 10 kilo ya. Berarti kalau dalam 1 kilogram berarti 10 kilogram ya. Nah, berarti apa? Total 10 kilo kali 12 itu 120 ya, luar biasa sekali. Oke, yang masih ada terkumpul kurang lebih 120 juta ya dalam 1 tahun. Jika harga emas 1.800.000 per gram, pertanyaan apakah Pak Raden wajib zakat jika dia hitungan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dalam 1 tahun. Nisab zakat sekali lagi 85 gram. Ya. Kan itu 85 gram kali 1.800.000 berapa? Coba. Boleh ditulis di sini. Ini Pak, kayaknya nggak harus deh Pak. Harus. Ya. Soalnya 85 gram emas itu sama dengan 153 juta. Oke, berarti kurang dari ini. Ya. Ya, sama. Wajib zakat ya. Karena kurang dari nisab ya, jadi bentuknya seperti itu. Jadi bisa kan? Cara menghitung zakat bisa kan? Pokoknya ukurannya nisab ya. Nisabnya berapa? Emas tadi 85 gram ya. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya ada terakhirnya adalah bermain peran atau role play ya. Bermain peran kalian sebagai apa? Ya, sebagai muzaki, sebagai amil, terus sebagai mustahik. Silakan ada yang mau berperan siapa aja? Muzaki yang mengeluarkan zakat. Ya, silakan muzaki. Aku terima. Jawab kita pun mudah-mudahan mendapatkan Kaisar. Amin. Kalau dia silakan. Ya. Wah, Le, dikasih zakat, Le. Udah syukur, Le. Dia beres, Le. Ya, baik. Sekali lagi 2 kali tepuk 5. Refleksinya apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan tentang zakat hari ini? Kira-kira anak-anakku apa pelajaran yang dapat kalian sekolah hari ini? Nanti kita bisa belajarnya tentang kewajibannya bagaimana dosanya kita zakat dan bagaimana nanti bisa diamalkan. Baik, terima kasih. Mengingatkan dengan baik dulu dan kalau kita agama mengerti kita tuh kasih tahu akibatnya jika tidak melaksanakan zakat dan kita Ya, satu lagi dari laki-laki mengingatkan keluarga tentang pentingnya berzakat. Selesai bulan puasa, mengingatkan keluarga. Ya, baik. Anak sekalian, kira-kira nih coba dari laki-laki satu, dari perempuan satu yang bisa menyimpulkan secara singkat dari materi awal dari mulai pengertian sampai akhir terakhir. Silakan ada. Oke, perhatian kesimpulannya. Suci, terus terus ada 2 tipe yaitu dari angka atau komunikasi. Berarti kalau dalam kilogram beras berapa? 2 kilogram. Ya, dalam liter tadi berapa? 3,3.
Oke, baik anak-anakku sekalian, masya Allah luar biasa sekali hari ini kalian belajarnya sangat ya luar biasa. Kalian sudah banyak ilmu yang diperoleh ya, dan cara menghitungnya pun sangat luar biasa cepat ya, karena sudah ada gambaran ukuran-ukurannya. Jadi sekali lagi Bapak acungkan luar biasa jempolnya. Tepuk tangan. Bagi para majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak sekalian yang membanggakan ya, kita sudah dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bawa manfaat untuk kita semuanya ya, dan bisa mengamalkan. Wabil khusus kalian tahu cara menghitung zakat ya, seperti itu kan sudah hal yang luar biasa ya. Atas nama pribadi sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.